Sekti Jember itu memperjuangkan reforma agraria termasuk di kawasan perhutani. Karena sejarahnya klaim penguasaan perhutani di Jawa itu adalah tata batas zaman kolonial Belanda yang diteruskan di masa kemerdekaan. Jadi bisa dibayangkan sama tidak spiritnya. Ketika kita dijajah dengan kemerdekaan, kok masih dilanjutkan tata batas hasil zaman kolonial Belanda ke alam kemerdekaan? Tentu tidak sama, harusnya dikoreksi, harusnya dikembalikan kepada desa-desa, kampung-kampung yang dulu diakuisisi di masa pemerintahan Belanda, yang tiba-tiba secara sepihak ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi dan dikuasakan kepada yang namanya perhutani. Nah, sekarang sedang didorong agar perhutani melepaskan sekitar 200.000 hektar lebih klaimnya yang sudah menjadi kampung desa garapan produktif. Makanya ini terus diperjuangkan dan harus ditagih terus. Kalau tidak ada yang menagih, Bapak Ibu sekalian, nanti dikiranya cuma KPA aja yang di nasional, tapi di bawah nggak ada yang nagih kok. Cukup puas dengan kemitraan bersama perhutani misalnya, cukup puas dengan PS, tapi yang nagih-nagih reforma agraria tuh nggak ada. Nanti perhutaninya makin tenang karena nggak ada yang nagih untuk dilepaskan klaim-klaimnya itu. Nah, jadi ini terus diperjuangkan. Nah, salah satu yang penting untuk dilakukan dalam konteks percepatan, selain soal terus-menerus memperkuat semangat kita berserikat, berorganisasi, melakukan pertemuan, kaderisasi pendidikan, adalah soal kekuatan data. Nah, tadi saya sempat ngobrol nih dengan teman-teman GTRA, Mangaran. Ditanya, nggak tahu memang gugup atau lupa atau memang belum siap datanya. Udah siap. Udah siap? Oke, kalau siap mantap. Jadi data itu penting, jangan dianggap sepele. Karena seringkali memang ini bukan di sepi saja. Di banyak serikat-serikat, ada serikat-serikat bahkan yang serikat besar itu lemah dalam hal soal data. Data objek, data subjek, objek tanahnya yang mana, subjek masyarakatnya yang mana. Peruntukannya apa saja? Pemukiman, tanah sawah, tanah garapan, fasilitas umum untuk jalanan kampung, untuk nanti kita bahkan punya tanah kolektif, misalnya OTL atau Sekti punya tanah kolektif, itu harus diajarkan. Tanah kolektif untuk pasung-pasos, untuk misalnya kalau ada sumber mata air, maka untuk sumber mata air dijaga, dan seterusnya. Nah, itu harus sudah siap datanya. Nah, karena kita akan bertarung data dengan pihak lain. Pihak lain itu bisa perhutani, bisa PTPN, bisa perkebunan yang berkonflik dengan kita, bisa dengan pemerintah, dan seterusnya. Nah, kalau disandingkan data kita harus siap. Selain data yang siap, data yang akurat sampai berdasarkan jumlah penggarap, peta persil, jadi harus sudah bentuknya peta persil. Sehingga nanti ketika redis itu, ya redis ini jalan, teman-teman sudah siap, tinggal sodorkan. Ini redistribusinya harus berdasarkan peta persil yang dibuat oleh Serikat Tani sendiri. Jadi nanti BPN, kantor pertanahan atau BPN tinggal ngikutin saja, tinggal verifikasi di lapangan. Harus sampai subjek dan objek. Nah, makanya kalau tentu di tiap serikat ada aturannya ya. Misalnya siapa sih yang rajin berorganisasi, siapa sih yang rajin rapat-rapat kampung, kemudian yang berjuang sejak awal dan seterusnya. Nah, itu mulai dimusyawarahkan untuk sebenarnya penguasaannya sementara semacam apa. Nah, tentu sudah ada aturannya dan kesepakatannya di dalam organisasi. Ini penting supaya kita tidak berdebat di depan pemerintah ketika audiensi kitanya sudah beres di internal. Sepakat nggak kalau begitu? Supaya kompak di internal sektinya sendiri bersama teman-teman OTL. Jadi ketika berhadapan audiensi advokasi itu sudah clear. Nah, itu kualitas data Bapak Ibu sekalian.
Nah, kemudian itu soal tagihan-tagihannya, kampanyekan, tagih terus, itu juga penting. Karena bisa jadi nanti kalau tidak ditagih, tidak diingatkan, mereka akan abai lagi pada prioritas itu. Nah, di KPA sendiri menyebutnya sebagai lokasi prioritas reforma agraria. Jadi kita tidak bicara tora. Tanah objek reforma agraria itu adalah kebijakan di pihak pemerintah. Mereka hanya berbicara tora tanah. Tapi kita berbicara soal lokasi. Lokasi itu ada subjeknya, ada objeknya. Kalau tora kadang tanah kosong, makanya nggak jalan-jalan karena bingung ini mau dibagikan kemana. Padahal harusnya yang diprioritaskan adalah yang sudah diduduki, yang sudah digarap, yang sudah ada masyarakatnya, bahkan sudah menjadi kampung dan seterusnya. Nah itu makanya sebutannya lokasi prioritas reforma agraria. Jadi kalau sudah bicara dengan BPN atau dengan kehutanan, tinggal bicara kami mau menagih LPRA karena datanya secara nasional sudah diterima langsung oleh Presiden, sudah diterima langsung oleh menteri-menteri yang bersangkutan. Nah, yang terakhir, perkembangan terakhir adalah sudah keluar SK pembentukan tim percepatan penyelesaian konflik agraria dan perbaikan kebijakan reforma agraria. Nah, SK itu ketuanya adalah Kepala Kantor Staf Presiden, Pak Muldoko, dan KPA menjadi salah satu anggotanya. Nah, ini bisa digunakan oleh Mas Jumain dan kawan-kawan untuk mendorong percepatan reforma agraria di tingkat provinsi ataupun kabupaten. Karena datanya sudah otomatis terregistrasi di sistem mereka. Nah, tinggal ditagih saja di tingkat provinsi dan kabupaten. Nah, kita harus tunjukkan kita makin kompak, jangan pecah belah, jangan mudah di peta komplit. Peta komplit tahu ya apa itu? Diadu domba. Jangan mudah diadu domba. Kalau ada perbedaan, ada pertanyaan, rapatkan, diskusikan dengan pimpinan supaya tidak menjadi menjadi penyakit di dalam karena disimpan atau dibicarakannya di belakang dan seterusnya. Bicarakan, musyawarahkan, sepakati dan seterusnya. Nah itu adalah untuk memastikan kita tetap solid sebagai gerakan reforma agraria, kita tetap solid sebagai serikat.